Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini masalah pertanian padi. Baik. Yang di lahan basah tapi airnya asin, Pak. Baik. Itu solusinya gimana? Baik. Itu yang satu. Yang kedua, ini masalah tanam contoh kayak semangka, kayak melon, terus apa lain? Kayak gambas. Itu kan biasanya yang sekarang lihat itu habitatnya biasanya dikasih lanjaran apa ya? Yeah. Nah, itu bagusnya gimana? Apa dilemprakan, apa dikasih lanjaran? Contoh kayak bahasanya pare kan sekarang kebanyakan karena kebanyakan uang apa gimana itu nggak tahu, itu dikasih lanjaran gitu. Taunya yang dikasih lanjaran kan contoh kayak kacang yang bentuk kayak gitulah. Itu bagusnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahan asin. Air payo atau air asin, ketika kita tanami, tanaman kan rata-rata terbakar, jadi merah. Kenapa kok begitu? Karena terlalu banyak mengandung garam. Apa yang bisa mengikat garam? Supaya garamnya bisa netral dan menjadi lebih bagus. Yang pertama, memang perlu air mengalir. Tapi masa-masa tertentu bisa mengalir, masa-masa tertentu tidak. Jadi biasanya kalau pas hujannya tinggi, tanahnya bisa bagus. Tetapi pas kemarau, tanahnya pasti tidak bisa ditanami. Apa yang bisa mengantisipasi berikan di situ adalah sekam. Sekam padi. Terus yang kedua, carilah benih padi rawa. Ada beberapa padi tertentu memang padi rawa, Pak. Kalau seandainya tidak bisa, bagaimana caranya? Ini strategi. Ini tidak pernah saya ajarkan, ini Bapak saya ajari ini. Buat sedikit dulu, Pak. Tanam padi biasa dulu, di rawa. Di tempat tanah asin tadi. Jangan semua dulu. Sedikit saja dulu. Setelah buat sedikit tadi, tumbuh. Kalau perlu, kalau boleh gunakan padi lokal. Itu kalau padi yang IR itu juga bisa tumbuh karena airnya itu pasang surut, Pak. Oke, lah carikan tanaman-tanaman yang bisa, namanya padi rawa, Pak ya, yang bisa hidup di rawa ya. Nah, supaya tanahnya bisa bagus, tadi berikan sekam padi. Sekam padinya bagaimana caranya begini. Bapak kasih agak banyak sekam padi, cuma ditabur saja. Sekam padi ini Pak nanti akan berubah menjadi KCl. Maka tanaman Bapak akan betul-betul bagus. Kalau dari air laut sendiri itu sudah banyak mengandung nitrogen sebenarnya. Apalagi ditambah air hujan. Kalau banyak urea palsu yang beredar, Bapak Ibu Saudara, cara membuat urea palsu itu dari garam grosok yang digiling. Itu jadinya urea. Ke tanah subur-subur, terlalu banyak tanahnya mati. Cara memulihkannya kasih sekam padi. Terus buatkan pembenah tanah, tadi ya konsepnya lakukan dengan betul. Tanah subur, atau humus ya Pak ya, ditambah dengan lumpur lokal. Ambil lumpurnya dari sawah ini campur dengan humus, dikembalikan lagi, itu akan membuat tanah menjadi subur. Itu untuk mengatasi lahan asin. Tapi yang penting ini, benih padinya jenis padi rawa. Bisa Pak ya? Terus yang kedua, apakah tanaman seperti semangka, melon, dan lain-lain harus pakai kacang lanjaran gitu Pak ya? Sebenarnya tidak harus juga. Tetapi ketika dilanjari apa kekurangannya? Begini, seandainya ini timur, ini barat.
Kita kan buat bedeng kan seperti ini Pak harusnya. Tujuannya apa? Kalau seandainya semangka melon kan termasuk tanaman-tanaman yang tidak tahan uji. Kena hama sedikit dia akan mati. Karena itu yang perlu dijaga adalah sinar matahari. Ini harus total masuk ke semua tanaman. Kenapa kok kita kasih lanjaran? Tujuannya adalah supaya cahaya matahari bisa masuk total. Sebenarnya virus, bakteri, jamur itu mati terkena sinar matahari. Itu rumusnya. Kalau seandainya tadi ada tanaman yang bisa kena jamur, kena virus, berarti sinar mataharinya kurang. Cuman itu aja simpelnya. Jadi lanjarannya ini Pak, bukan untuk apa? Tujuannya supaya bisa mencegah terjadinya penyakit. Paham maksud saya ya? Kalau Bapak tanya lebih bagus mana? Kalau ada bambu lebih baik buat lanjaran. Kalau seandainya tidak ada, tidak usah lanjaran. Di luar negeri Pak, tanam tomat, tanam semangka, semua tanpa lanjaran Pak. Cuma dibiarkan di tanah saja. Tapi kita harus tahu bedanya luar negeri dengan di sini. Di luar negeri itu kelembapannya itu 0 Pak. Maksimal di 30%. Di Indonesia kelembapannya minimal 60% sampai 100%. Kalau kelembapan tinggi, jamurnya subur. Itu bedanya. Jadi kalau tomat di luar negeri, minta maaf ya cuma di tanah gitu aja. Panen ya bukan 1-2, sekaligus nunggu semua merah baru dipanen. Begitu ceritanya. Mari, ada lagi kira-kira. Terus kalau itu kan termasuk di dataran tinggi, tapi udah jauh dari 40 km dari laut. Iya. Tapi kalau dibor, karena airnya asin. Iya asin karena apa ya? Padahal udah mepet di dataran tinggi. Daerah mana Bapak? Saya di daerah Bantarsari. Ikutnya dulu Kaponganten. Sekarang Bantarsari Cilacap. Cilacap. Nah, ini repot. Jadi beginilah, ini alam Indonesia. Tempat saya itu dari pantai itu 30 kilo Pak, 40 kilo Pak. Tapi di situ gunungnya isinya batu karang Pak. Nah ini sudah walau alam. Karena air lautnya dulu tidak tahu apa yang terjadi Pak. Seperti itu. Kayak di daerah Ponorogo, ada satu desa sungai namanya Banyu Asin. Padahal Ponorogo ke laut itu 100 kilo lebih Pak. Kita heran di satu desa itu keluar asin semua, sumbernya mineral. Bagaimana penyebabnya ya kita tidak tahu Pak. Jadi saya minta maaf saya tidak bisa jawab itu. Enggak, maksudnya air asinnya itu untuk menetralkannya gimana gitu. Kasih sekam. Berarti sekam aja. Sekam aja. Betul. Oke, terima kasih. Untuk ngubah sekam nanti sama air asinnya jadi KCl Pak nanti Pak. Seperti itu.